رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pecinta bahasa Arab, para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada, tanpa terasa saat ini kita akan masuk kepada episode yang ke-40. Dan ini menjadi salah satu di antara episode-episode yang sudah kita upload dan insya Allah sudah dipelajari oleh para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada. Dan sebelum kita masuk kepada episode yang baru, ada baiknya kita mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita ambil, karena Aila TV akan mengadakan program imtihan atau program ujian bagi para pemirsa Aila TV, dan ini adalah merupakan program ujian yang pertama. Yang mana program ujian pertama ini nanti dari Aila TV akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sumber pertanyaan-pertanyaannya diambil dari episode yang pertama sampai episode yang ke-10. Jadi silakan para pemirsa Aila TV dimanapun Anda berada mengulang kembali, memurojaah kembali pelajaran yang sudah dipelajari dari episode pertama sampai episode yang ke-10 supaya bisa mengerjakan soal-soal yang diujikan. Caranya bagaimana? Untuk yang ingin bergabung dan ingin menguji sejauh mana pemahaman yang didapatkan dari episode pertama sampai episode yang ke-10, silakan bisa mengirimkan permintaan untuk bergabung ke nomor yang ada di bawah ini sesuai dengan format yang juga sudah disediakan. Sekali lagi, silakan memurojaah, dan barangkali ada pemirsa Aila TV yang ingin berdonasi untuk pengembangan konten-konten dakwah di Aila TV, silakan disiapkan infak terbaiknya dan bisa menyalurkan kepada rekening yang ada. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, dan juga rekan-rekan mustami'in yang ada di studio, semoga semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini seperti biasa di hari Rabu, kita bisa meluangkan waktu yang kita punya, kita bisa menyempatkan diri-diri kita untuk kemudian kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal. Pelajaran yang kita ambil dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Dan sebagaimana yang tadi sudah disinggung di awal oleh Mas penyiar, bahwasanya kita sudah berada di pelajaran yang ke-21 atau di halaman yang ke-114, dan kita sudah mengambil 2 paragraf dari nas yang ada di pelajaran 21 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, nuraji' qalilan ma qad darasna, kita akan memurojaah sedikit dari apa-apa yang pernah kita ambil pada pertemuan kita yang sebelumnya di pelajaran yang ke-20 dan juga pelajaran yang ke-19. Di mana di pelajaran yang sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran yang berkaitan dengan adat ma'dud, sudah mengambil pembahasan yang berkaitan dengan angka dan isim yang diberikan angka. Angka berarti adat, adapun isim yang diberikan angka berarti ma'dud. Kita sudah mengambil pembahasan tentang adat ma'dud untuk angka yang ketiga, untuk angka 3 sampai angka 10.
di mana kita ingatkan sekali lagi bahwasanya yang menjadi patokan bagi penulisan angka 3 sampai 10 adalah ma'dudnya. Ketika kita ingin memberikan angka bagi ma'dud yang mudzakkar, maka angkanya harus berkebalikan, yaitu harus yang muannats. Contoh, khamsatu tullabin. Yang diberikan angka adalah tullab. Tullab ini mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, maka berarti angkanya berarti harus muannats. Khamsatu. Kita katakan khamsatu tullabin. Sebaliknya, kalau seandainya yang ingin diberikan angka itu muannats, tolibat, misalnya tolibat, maka angkanya harus yang mudzakkar. Kita katakan khamsu tolibatin. Khamsu mudzakkar, tolibat muannas. Jadi kita lihat ini berkebalikan antara ma'dud dengan adadnya, antara angka dengan isim yang diberikan angkanya. Ketika angkanya mudzakkar, maka ma'dudnya muannas. Ketika angkanya muannas, maka ma'dudnya mudzakkar. Ini sudah kita ambil pada pelajaran yang sebelumnya. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya susunan adat ma'dudnya adalah berupa susunan idhofah. Berarti susunannya adalah susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Bahwa mudhaf itu tidak bertanwin, dan untuk mudhafun ilaih harus kita baca dalam keadaan majrur atau kasrah. Oleh karenanya kita baca khamsatu tullab bin, kasroh majrur, atau khamsu tolibatin, tin kasroh atau majrur. Ini pelajaran kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran 21, di mana kita sudah mengambil 2 paragraf, tapi kita akan ulangi sekali lagi ya, supaya nanti menjadi bahan tambahan pelajaran bagi kita semua. Kita akan membaca, kita lihat di sini banyak dari kalimat-kalimat yang ada di pelajaran 21 ini tidak diberikan harokat. Yang ini menjadi tantangan buat kita. Sudah sejauh mana kita memahami, kita mengikuti, mencerna pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Kalau semuanya sudah kita pahami, insya Allah ini akan bisa kita baca dengan lancar ya, akan bisa kita baca dengan baik. Kita akan baca dulu paragraf-paragraf yang ada. Kita mulai dari Abu Ishaq, silakan. Kita baca 2 paragraf, silakan. Bismillah. Madrasati. Iya. Hadihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasati kabiratun. Hiya. Laha. Hiya. Hiya. Hiya salah satu. Hiya madrasatun. Hiya madrasatun kabiratun. Laha salah satun. Abwabin. Laha salah satu. Salah satu abwabin. Betul. Abwabuha maftuhatun. Al-an. Iya. Fil madrasati fusulun kasirotun. Iya. Titik dulu ya. Kalau ada titik dulu. Fil madrasati fusulun kathiratun, titik. Lanjut. Hada faslina. Hada Faslina. Hada fasluna ya. Kalau tidak ada huruf jar, maka tidak perlu dibaca kasroh. Hada fasluna. Lanjut. Hada fasluna wa huwa faslun wasi'un. Iya. Fihi nafidatani kabirotani wa fihi makatibun. Makatibu tidak bertanwin. Di situ ada harokatnya ya. Makatibu. Wa fihi makatibu wa karasiu wa fihi saburatun kabiratun. Iya. Hada maktabul mudarisi wadaka kursiyuhu wa tilka makatibu tolibi makatibu tolabi. Betul. Wa karasiyuhum
maktabul mudarisi kabirun wa makatibut tulabi Iya. sogiratun. Iya, titik dulu ya. Silakan diterjemahkan. Di sekolah. Mana di sekolah? Madrasati. Sekolahku. Iya. Ini nggak ada V-nya, tiba-tiba di ya. Di sekolahku. Loh, nggak ada D-nya. Iya, di sekolahku. Sekolahku. Ini sekolahku. Ini sekolahku. Dia dekat dari masjid. Iya, dekat dari masjid. Dia madrasah yang besar. Iya, sekolah yang besar. Dia mempunyai 3 pintu. Betul? Pintu-pintunya sedang terbuka sekarang. Iya, pintu-pintunya terbuka sekarang. Lanjut terjemahannya. Fi madrasati banyak kelas-kelas yang besar. Iya, fil madrasati di sekolah. Fil madrasati Fi madrasah di sekolah fusulun banyak kelas-kelas kathiratun, banyak kelas-kelas. yang besar. Enggak ada besarnya. Iya, Fusulun kathiratun ya, kelas-kelas yang banyak. Kelas-kelas yang banyak. Hada fasluna, Iya, ini kelas kami. betul. Dan dia kelas yang luas. Betul. Di dalamnya ada 2 jendela yang besar. Betul. Di dalamnya Ada meja-meja. meja dan kursi-kursi. Betul. Di dalamnya ada papan tulis yang besar. Betul. Ini mejanya guru. Iya. Dan itu kursinya. Betul. Dan itu meja-mejanya para murid. Iya. Dan itu kursi mereka. Dan kursi-kursi mereka. Lanjut. Kursi meja guru besar dan meja-mejanya pelajar kecil. Iya. Mejanya guru besar dan meja-mejanya para siswa kecil ya. Baik, itu ya 2 paragraf yang dibaca dan juga sudah diterjemahkan ya. Selanjutnya silakan dibaca 1 paragraf saja. Mas Norman silakan. Fi faslina asyaratu tullabin. Betul. Wahum min biladin mukhtalifatin. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sin. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa minal Ghana. Min Ghana. Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Iya, Nigeria. Wa hadza Yusufu wa huwa minal inkiti Min Inkiltiro. Min Inkaltaro. Min Inkaltaro. Iya. Wa hadza Maryam. Bayram. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Iya. Wa hadza Aliyun wa huwa minal Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Iya. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Iya, silakan diterjemahkan dulu. Di kelas kami ada 10 pelajar. Betul. Dan mereka berasal dari bermacam-macam negara. Iya, dari negara-negara yang berbeda. Dari negara-negara yang berbeda.
ini Muhammad. Dia dari Yunani. Yaban. Dari Jepang. Iya, Yaban, Dan Jepang. ini Khalid. Dan ini Khalid. Iya, Dia berasal dari Cina. betul. Dan ini Ahmad. Dan dia berasal dari India. Dan ini Ibrahim. Dia berasal dari Ghana, nama negara Ghana. Ghana. Dan ini Ismail. Dia berasal dari Nigeria. Iya. Dan ini Yusuf. Dia berasal dari Inggris. Dan ini Baryam. Bayram. Dan ini Bayram, dia berasal dari Turki. Betul. Dan ini Ammar. Dia berasal dari Malaysia. Iya. Dan ini Ali. Dia berasal dari Amerika. Iya. Dan ini Abu Bakar. Ya. Dan dia berasal dari Yunani. Betul ya. Jadi kita lihat di sini ya, satu kelas ini campur aduk ya. Subhanallah. Isinya cuma 10 ya, tapi macem-macem ya. Ini ada yang dari sini, ada yang dari situ, ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia, ada yang dari Eropa ya, ada yang dari benua Afrika dan seterusnya. Berikutnya silakan Abu Rizky, satu paragraf berarti biar dapat semua. Mukhtalifatun. Hum min biladin Mukhtalifah tin. Iya, karena mengikuti biladin. Wa lughatuhum Iya. Mukhtalifatun. Iya. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Iya. Walakin dinuhum wahidun. Iya. Wa rabbuhum wahidun. Iya. Wa nabiyuhum wahidun. Iya. Wa qiblatuhum wahidun. Iya. Hum muslimuna. Wal muslimuna ikhwatun. Betul ya. Diterjemahkan dulu silakan. Mereka dari negeri yang berbeda. Dan logohnya juga berbeda, bahasanya berbeda. Warna kulitnya berbeda. Iya, warna kulitnya juga berbeda. Akan tetapi agamanya satu. Iya. Robnya satu. Nabi. Nabinya satu. Kiblatnya satu. Mereka Muslim. Dan kaum muslimin adalah bersaudara. Selanjutnya silakan paragraf yang terakhir Mas Trias. Iya. Haza mudarrisuna. Iya. Ismuhu al-Syekh Bilal. Kita pernah belajar alif lam syamsiah dan alif lam qamar. Asy-Syekh Asy-Syekh Bilal wa huwa minal Madinati wa huwa rijal wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu katsira. Iya. Silahkan diterjemahkan. Iya, ini guruku. Mudarrisuna. Nah, kami. Ya, ini adalah guru kami. Guru kami. Namanya adalah Syekh Bilal. Wa huwa minal dia dari Al-Madinah. Dari Madinah ya. Dan dia adalah pemuda yang soleh. Laki-laki yang soleh. Nahnu nuhibbuhu. Kami mencintainya. Katsiran. Banyak. Maksudnya kami sangat mencintainya. Betul ya. Katsir itu kan banyak ya. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Tapi di sini nahnu nuhibbuhu katsiran, kami mencintainya banyak. Maksudnya kami sangat mencintainya. Nah, ini yang sudah kita baca ya. Beberapa paragraf ini ada di antaranya paragraf yang sedang ya, ada paragraf yang panjang ya. Beberapa di antaranya adalah tidak diberikan harokat dan beberapa di antaranya ada yang diberikan harokat.
ya, supaya kita bisa membacanya. Salah satunya ya yang diberikan harokat, kita lihat di paragraf yang kedua, baris yang kedua, fihi makatibu. Kita lihat situ belakangnya ada harokatnya, ya, harokatnya dhammah biasa, fihi makatibu. Sengaja diberikan harokat supaya kita tidak salah membaca. Jangan kemudian kita bacanya fihi makatibun. Nah, ya, makanya di sini diberikan harokat makatibu. Wa karosiyu. Dan di sini juga karosiyu diberikan dhammah biasa, bukan karosiyun. Karena nanti di pelajaran berikutnya, di pelajaran yang ke-22, kita akan mendapati pembahasan tentang isim-isim yang tidak boleh terkena tanwin. Ya. Maksudnya tidak dikenai tanwin, bukan seperti kitabun, bukan seperti maktabun. Kita lihat belakangnya kan bertanwin. Tapi untuk isim-isim tertentu, ada di antara isim-isim tersebut yang tidak mendapatkan tanwin, seperti makatibu dan karosiyo. Jadi sekali lagi, beberapa paragraf yang tadi sudah kita baca, sebagian besar tidak diberikan tanwin, ya, sebagian besar tidak diberikan harokat, sebagian kecil diberikan harokat, supaya kita tidak salah membaca. Dan setelah ini nanti, ya, berarti kosakata yang sudah diberikan harokat, nanti di tempat yang lain akan tidak diberikan harokat lagi. Kita lihat di sini, ya, ada tamarin. Setelah kita membaca dan menerjemahkan, ada tamarin, ada latihan-latihan yang akan kita kerjakan, ya, ada latihan-latihan yang akan kita jawab. Nah, kita mulai dari latihan yang pertama di sini, ya. Latihan yang ke-1 ini ada 12 pertanyaan. Di mana dari 12 pertanyaan ini kita akan menjawab menyesuaikan dengan apa yang sudah kita baca, ya. Jadi 12 pertanyaan ini jawabannya ada semua di bacaan. Jadi kita jangan mencari-cari dari tempat yang lain, kita mencari-carinya dari bacaan saja. Nomor 1, silakan. Kita mulai dari Abu Ishaq, silakan. Aina hadihi madrasatu. Coba pertanyaannya diterjemahkan dulu. Sekolah ini. Sekolah ini dia dekat masjid. Jawabannya dulu. Jawabannya pakai bahasa Arab. Oh, hiya qaribun. Hiya qaribatun minal masjid. Jawabannya kok pakai bahasa Indonesia ya? Aina hadhil madrasatu, di mana sekolah ini, ya. Hadhil madrasatu atau hiya, ya, boleh, ya. Qaribatun minal masjid, betul, ya. Dia sekolah ini dekat dengan masjid. Ya, berikutnya dijawab dulu pakai bahasa Arab, nanti diterjemahkan, ya, boleh. Nomor 2, silakan. Kam baban laha. Iya, diterjemahkan dulu pertanyaannya. Berapa pintu sekolahnya? Ya, berapa pintu yang dimiliki sekolah? Iya. Laha salah satu abwabun. Abwabin. Cara bacanya masih kurang tepat, ya. Boleh diulangi sekali lagi. Laha salah satu abwabin. Betul, ya. Tadi masih salah satun, ya, kedengaran, ya. Kita sudah membahas bahwasanya yang namanya mudhof itu tidak bertanwin. Maka kita baca salah satu, bukan salah satun. Kita baca salah satu abwabin. Selanjutnya silakan Abu Rizki. Mughlaqatun abwabuha. Betul. Al-an maftuhatun, ya. Silakan diterjemahkan dulu. Apakah tertutup pintunya sekarang atau terbuka? Nah, ini pintunya tertutup apa terbuka ini? Abwabuha maftuhatun al-an. Iya, abwabuha maftuhatun al-an. Apakah pintu-pintunya tertutup sekarang atau terbuka? Nah, kita jawab abwabuha maftuhatun al-an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Selanjutnya silakan Mas Trias. Kam nafizatun. Kam, ada kam nafizatan fi hadzal fasli.
Bagaimana jendela di kelas ini? Coba diulang sekali lagi ya. Kam. Berapa jendela yang ada di kelas ini? Yang ada di kelas ini. Berarti jawabannya di kelas ini. Kan begitu ya? Iya. Fihi nafidatani kabirotani. Boleh ya. Fihi nafidatani kabirotani. Di dalamnya maksudnya fi hadzal fasl, di kelas ini ada 2 jendela yang besar. Betul, jawabannya nomor 5. Silakan. Kam toliban fi hadzal fasli. Iya. Berapa pelajar di kelas ini? Fi faslina asaratu tulabin. Coba diulangi lagi pertanyaannya, kemudian diterjemahkan dulu. Kam toliban fi hadzal fasli. Coba diterjemahkan. Berapa pelajar di kelas ini? Berarti jawabannya di kelas ini. Fi hadzal fasli. Nah ya, meskipun di bacaannya itu fi faslina, tapi kita melihat mensinkronkan, menyesuaikan dengan pertanyaan ya. Fi hadzal fasli, di kelas ini. Fi hadzal fasli asaratun tulabin. Asaratu. Nah betul, asyaratu tulabin. Di kelas ini ada 10 orang siswa. Berikutnya silakan. Akulluhum min baladun. Min baladin, ada min. Ya. Min itu berarti kan Akulluhum min baladin wahidin. Coba diterjemahkan dulu. Apakah mereka semua berasal dari satu negara? Betul ya. Pertanyaannya, jawabannya la. Hum biladin. Hum min. Hum min biladin mukhtalifatin. Iya betul ya. Coba diterjemahkan jawabannya. Tidak. Mereka berasal dari bermacam-macam negara. Iya, mereka berasal dari negara-negara yang berbeda atau bermacam-macam negara, boleh ya. Berikutnya silakan. Min aina Abu Bakrin? Huwa minal Yabani. Abu Bakar dari mana? Abu Bakar dari mana? Yang dari Jepang itu kan Muhammad. Nah, Yunani. Coba diulang sekali lagi. Abu Bakar min Abu Bakar min Yunani. Abu Bakar minal Yunani. Abu Bakar dari Yunani. Mas Trias silakan. Nomor 8. Nomor 8. Ya, min aina Ahmadu? Dari manakah Ahmad? Huwa minal Hindi. Ahmad dari mana ini? Ahmadu minal Hindi. Ahmadu minal Hindi atau huwa minal Hindi, betul. Dia dari India. Nomor selanjutnya nomor 9. Min aina Yusuf. Dari mana Yusuf? Dari mana Yusuf? Yusuf dia dari Inkaltaro. Iya. Yusuf huwa min Inkaltaro. Iya ya, jawabannya bilingual ini ya, 2 bahasa. Yusuf dia min Inkaltaro. Nggak apa-apa ya, ini usaha ya. Kata bahasa Arab dulu jawabannya. Coba diulangi sekali lagi jawabannya. Min aina Yusuf? Min aina Yusuf? Huwa atau Yusuf, boleh silakan. Yusuf dia dari pakai bahasa Arab dong. Huwa min Inkaltaro. Yusuf huwa min Inkaltaro. Yusuf dia dari Inggris, betul ya. Berikutnya silakan Mas Norman. Min aina Muhammadun? Dari mana Muhammad? Nah, ini Muhammad dari mana ini? Muhammadun huwa minal Yabani. Muhammadun huwa minal Yaban. Muhammad dia dari Jepang. Betul enggak? Betul. Ya, betul ya. Selanjutnya nomor 11, man.
Man mudarrisahum. Mudarrisuhum. Mudarrisuhum. Iya, coba diterjemahkan dulu pertanyaannya. Siapa guru mereka? Siapakah guru mereka? Berarti guru mereka. Guru mereka. Mudarrisuhum. Syekh Bilal. Syekh Bilal ya. Mudarrisuhum, guru mereka adalah Syekh Bilal. Atau boleh kita tambahkan mudarrisuhum ismuhu Syekh Bilal. Guru mereka namanya adalah Syekh Bilal. Yang terakhir silahkan. Min aina huwa? Dari manakah dia Syekh itu? Iya, Syekh itu Syekh Bilal maksudnya. Iya, Syekh Bilal. Syekh Bilal. Huwa minal Madinati. Betul, Syekh Bilal huwa minal Madinah. Syekh Bilal itu dia dari Madinah. Kota Madinah. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab, di mana jawaban ini menyesuaikan. Sekali lagi, jawaban-jawaban ini berkaitan dengan nas yang jadi bahan bacaan kita. Jadi semua jawaban itu dikembalikan lagi kepada nas. Begitu juga dengan latihan yang kedua. Ini juga masih berkaitan ya dengan apa-apa yang ada di nas. Nomor 2, kita lihat instruksinya. Do' hadhil alamata sah amama jumalis sahihati wa hadhil alamah alamata khata amama jumalil lati laysat sahihatan. Do', letakkanlah tanda ini, alamat sah, tanda sahih, tanda checklist ya. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar ya. Jadi untuk kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan yang benar maka kita checklist ya. Wa hadhil alamah, dan letakkanlah tanda ini alamat khata, tanda salah, tanda silang. Amamal jumalil lati laysat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar ya. Jadi di sini untuk yang pernyataannya benar sesuai dengan yang ada di nas, kita berikan tanda oke atau tanda checklist, dan untuk yang salah maka kita berikan tanda silang. Baik, nomor yang pertama silakan Abu Ishaq nomor 1. Madrasati qaribatun minal matori. Matori. Iya. Coba diterjemahkan dulu. Sekolahku dekat dari bandara. Sahih atau khata? Khata. Harusnya minal masjidi. Iya, harusnya madrasati qaribatun minal masjidi. Harusnya dekat dengan masjid, karena menyesuaikan dengan yang ada di bacaan ya, seperti itu dengan masjid. Nomor 2 silakan. Laha salah satu abwabin. Sahih ya. Kalau yang dapatnya sahih aman ya, nggak saya tanya-tanya lagi ya. Kalau yang dapatnya sahih itu aman, nggak saya tanya lagi. Kalau yang jawabannya khoto, nanti saya minta yang benarnya apa. Ini nggak aman, ini yang khoto ini ya. Ya. Nomor 3 silakan. Abwabuha mughlaqatun. Mughlaqatun al-an. Mughlaqatun. Iya, coba diulangi sekali lagi. Abwabuha mughlaqatun al-an. Coba diterjemahkan. Pintunya tertutup sekarang. Iya, betul. Pintu-pintunya tertutup sekarang. Khoto harusnya maftuhatun. Coba yang betulnya seperti apa? Abwabuha maftuhatun al-an. Abwabuha maftuhatun al-an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Nomor 4 silakan. Makatibut tullabi kabiratun. Makatibut tullabi kabiratun. Coba diterjemahkan dulu. Makatibut itu meja. Mejanya pelajar ini besar. Iya, meja-mejanya para pelajar itu besar. Khoto harusnya Sogir. Coba yang betulnya dibaca kalimatnya secara lengkap. Makatibut tullabi sogiratun. Iya, ini nunggu tunnya ini sambil tarik nafas dulu kita ya. Makatibut tullabi. Nah, ini kan baru mubtadanya ya. Meja-mejanya para siswa itu
ada apa dengan meja-mejanya? Butuh kepada khobar ya. Khobar kan marfu ya, khobar kan dhamma. Oh, meja-mejanya para siswa itu shaghiratun, kecil-kecil ya. Berikutnya nomor 5, silakan. Maktabu mudarisi kabirun. Coba dibaca sekali lagi cara bacanya. Coba dibaca sekali lagi. Maktabul mudarisi. Iya. Kabirun. Iya, coba diterjemahkan. Mejanya Pak Guru besar. Iya, mejanya Pak Guru besar. Sahih atau khata? Sahih. Iya, kalau sahih aman berarti ya. Beres ya, kalau yang sahih aman, nggak ditanya-tanya lagi. Berikutnya Mas Norman nomor 6. Fi faslina asyaratu tullabin. Sahih. Sahih lagi, betul ya. Fi faslina asyaratu tullabin. Coba diterjemahkan dulu. Di kelas kami ada 10 siswa. Di kelas kami ada 10 orang siswa, betul. Nomor 7, silakan. Ammaru minal Yunani. Ammarun. Ammarun minal Yunani. Khoto harusnya Malaysia. Ammar itu dari mana? Ammaru huwa Ammarun huwa minal Malaysia. Min Malaysia. Ammarun itu bukan dari Yunani, tapi dia dari Malaysia. Ammarun min Malaysia. Yang ke-8, silakan. Bayromu. Iya. Bayromu min Turkiya. Enggak perlu pakai ikhfa lagi, min ya. Jangan pakai 2 harokat lagi, min Turkiya. Enggak usah ya. Bayromu, silakan. Bayromu min Turkiya. Nah, iya, min Turkiya. Bayram dari Turki. sahih au khata? Sahih. Sahih. Ya sudah, aman kalau sahih ya. Saya juga padahal belum lihat tapi sudah sahih ya. Udah enggak usah ditanya lagi berarti. Nomor 9. Yusuf min Malaysia. Iya. Yusuf dari Malaysia. Sahih au khata? Khata. Harusnya Yusuf min Inkaltaro. ya, betul. Yusuf dari Inggris ya, harusnya. Nomor yang terakhir, nomor 10. Mudarrisuna minal madinati. Coba diterjemahkan. Guru kami Iya, berasal dari kota Madinah. betul ya. Guru kami berasal dari kota Madinah. Sahih au khata? Sahih. Sahih ya, berarti ini aman ya. Iya, dapat sahih terus ya. Ada yang dapat khotok terus? Kalau yang dapat khotok terus harus cari jawaban yang benarnya ya. Intinya adalah bahwa di sini kita diminta untuk fahmul makru ya, memahami dari apa-apa yang kita baca. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris ada namanya reading section ya, kita membaca kemudian memahami dari apa yang kita baca. Nanti ya di pelajaran bahasa Arab yang lebih lanjut kita akan ketemu dengan pembahasan yang listening section ya, fahmul masmu'. Kalau ini kan kita baca ya. Nanti kita ketemu dengan yang kita dengar, fahmul masmu', memahami dari apa-apa yang kita dengarkan, dan ini lebih sulit ya. Nanti dibacakan 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian kita ditanya ya dari apa yang kita dengarkan. Nah, ini berjenjang nanti insyaallah taala. Yang ketiga, kita lihat masih ada latihan di pelajaran ini, di mana di latihan yang ketiga ini kita diuji wawasan kita ya. Udhkur al-biladal waridata fid dars min Asia wa Ifriqiya wa Uruba. Udhkur, sebutkanlah negara-negara yang al-waridah yang ada Fiddars di dalam pelajaran, di pelajaran 21 ini maksudnya ya. Tadi kan kita menyebutkan banyak tuh nama-nama negara. Yusuf dari ini, Ahmad dari situ, kemudian Bayram dari mana ya. Itu sebutkanlah nama-nama negara yang ada dalam pelajaran yang min Asia, yang dari benua Asia, wa Ifriqiya, dan dari benua Afrika, wa Uruba, atau juga yang dari benua Eropa. Nah, ini tugas kita nih untuk menjawab ya, mana negara-negara yang ada di Asia, negara-negara yang ada di Afrika, dan juga negara-negara yang ada di Eropa. Yang terakhir tadi Mas Norman ya. Mas Norman tadi yang terakhir, berarti sekarang kita ke Abu Rizki, silakan. Dijawab, al-biladul lati fi Asia, negara-negara yang ada di Asia yang menyesuaikan dengan apa yang tadi sudah kita baca. Abu Rizki?
Nah, silakan. Yang ada dari Asia. Yang ada di Asia. Sin. Yang pertama Asin, ya. Hindi. Al-Hindu atau Hindi, ya. Sebentar. Apa cuma 2? Ilkantara bukan. Asin, Malaysia. Al-Hindu dan juga Malaysia. Oh, berarti 3 ya. Cina, India dan juga Malaysia. Ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya. Japan ada. Yaban belum termasuk tuh. Jepang ya. Japan. Ada nggak Japan? Ada ya. Sebelum Sin tuh Muhammadun minal Yaban. Oh iya. Ya. 4 Berarti ada 4 ya. Ya. Sin, Yaban, kemudian apa tadi Al-Hind dan juga Malaysia. Mas Tria silakan, ini wawasan aja, latihan-latihan yang kaitannya dengan wawasan. Al-biladul lati fi Afrika, negara-negara yang ada di Afrika. Afrika. Tadi ada Ghana. Ghana ya, tapi nggak ada bahasa Arab Ghana tuh. Ghana ya, makanya go ya. Go fako bukan agafaka, bukan ya. Ghana ya. Iya, Ghana. Ghana, terus apa lagi? Udah, Ghana saja, Ghana saja. Nigeria. Nigeria, ya, Nigeria. Oh ya betul, ada Nigeria. Ada lagi? Amerika. Cukup ya, nggak ada lagi ya. Karena kita diminta untuk menjawab yang sesuai dengan bacaan ya. Kalau yang di luar dari bacaan sih banyak ya. Sudan, Mesir, apalagi kita sebut ya, Aljazair, Maghrib, Maroko dan seterusnya ya. Tapi karena kita diminta untuk menjawab sesuai dengan yang ada di pelajaran, ya berarti cuma Ghana sama Nigeria. Madinah termasuk, Ustaz? Yang diminta itu negara ya. Yang diminta negara. Berikutnya silakan yang terakhir, al-biladul lati fi Uruba, berarti negara yang ada di Eropa ini. Inkaltaro, Inggris 1, Turkia 2, dan Yunani 3. Iya. Berarti cuma 3 ya. Turki, Inggris dan juga Yunani. Amerika ya dari benua Amerika, beda lagi ya. Amerika dari benua sendiri ya. Nah, ini kan yang diminta Eropa ya. Baik, sahih berarti jawabannya ya. Alhamdulillah, ini wawasan aja ya. Dan kita lihat di kotak itu ada al-kalimatul jadidatu, ada kosakata yang baru. Maktab bentuk jamaknya adalah makatib. Dan sekali lagi ya, kalau bisa kita juga menghafalkan bentuk-bentuk jamak dari kosakata yang ada ya, supaya kalau kita ingin memberikan angka nggak susah-susah lagi ya. 3 meja. Salasu, apa ya jamaknya meja ya. Tapi kalau kita sudah, oh iya meja itu makatib. Nah, jadi kita tahu ya, 3 meja. Kalau seandainya kita ingin mengatakan ada 5 buah bintang, satu, aduh, bintang itu najmun, jamaknya apa ya? Kalau misalnya kita belum tahu kan begitu. Tapi kalau kita sudah tahu dan sudah dipelajari, padahal najmun bentuk jamaknya nujumun. Oh, khamsatu nujumin misalnya ya. Funduk khamsa nujum misalnya, hotel bintang 5 dan seterusnya. Bentuk jamaknya maktab, makatib, dan kita lihat itu tidak bertanwin ya, bentuk jamaknya makatibu, bukan makatibun. Kemudian juga al-kursiyu, ini kursi. Ini juga bentuk jamaknya sama, tidak bertanwin, karosiyu. Nanti pelajaran-pelajaran isim-isim yang tidak bertanwin ini akan kita dapati di pelajaran berikutnya, di pelajaran yang ke-22. Nanti judul pelajarannya adalah al-mamnu' minas shorof ya, yang terhalangi dari tanwin. Kemudian berikutnya al-laun. Launun itu warna ya. Bentuk jamaknya adalah alwan ya, ini alwanun. Ini bertanwin juga. Kalau ini bertanwin alwanun. Kalau tidak
Kalau diberikan alif lam ya berarti nggak bertanwin. Al-alwanu begitu. Warna-warna ya. Aswad, ahmar, abyad ya, hitam, merah, biru, hijau dan seterusnya. Kemudian berikutnya al-qiblatu. Kiblat ya, ini sudah jadi bahasa kita ya, sangat familiar sekali. Kiblatuna, kiblat kita ya ke sana, ke barat misalnya, atau ke Ka'bah, kiblat ya. Dzaka itu sama dengan dzalika. Ya. Ini salah satu di antara penggunaan isim isyarat. Dzaka itu sama dengan dzalika. Artinya ya itu, berarti dzaka artinya sama dengan dzalika. Dan yang terakhir walakin ya, walakin akan tetapi ya. Ini bentuk penggunaan kalimat yang berbeda dengan sebelumnya. Dia dia kaya tetapi pelit misalnya. Jadi agak sedikit berbeda kalimat sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Nah, ini pelajaran yang kita ambil di pelajaran 21 ya. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi bahwasanya penggunaan jamak yang tidak berakal, kullu jam'in ghairi aqilin mu'annatsun ya. Setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi sebagai mu'annats. Oleh karenanya kita lihat ya di paragraf yang kedua, di baris yang terakhir disebutkan makatibut tullabi ya. Makatibut tullab, meja-mejanya para siswa. Yang sedang kita bicarakan itu apa sih? Siswanya apa meja-mejanya? Meja-mejanya ya. Meja-mejanya para siswa. Bentuk jamak atau bukan? Jamak. Berakal atau tidak? Tidak berakal. Berarti jamak yang tidak berakal dihukumi mu'annas. Makatib ini mu'annas. Berarti meja-mejanya siswa itu kecil, berarti kita katakan saghiratun. Kita katakan saghiratun. Kita lihat di sini ya. Maka tibutul labi saghiratun, bukan saghirun ya. Kalau saghirun berarti mudzakkar. Tapi yang diminta oleh kita di sini adalah saghiratun muannas. Kenapa? Karena saghiratun ini adalah khobar yang kita berikan untuk meja-meja. Dan meja-mejanya ini tidak berakal. Kullu jam'in ghairi aqil muannatsun. Setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi sebagai yang muannats. Baik, ini pelajaran kita yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya. Pelajaran 22 ya, berarti nanti tinggal 2 pelajaran lagi kita, subhanallah ya. 22 kita selesai, 23 kita khatam ya. Kita tutup bukunya, berarti bukunya habis. Semoga ilmunya juga nggak habis ya. Jangan sampai kemudian bukunya selesai, ilmunya selesai. Mudah-mudahan ada yang nempel di kita lah, berapa persennya begitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita tutup? Silakan. Ditanya saja. Itu zakah sama zalika penggunaannya apa? Sama ya. Untuk zakah tempat tertentu atau dengan zalika itu penggunaannya sama. Hanya memang yang lebih familiar itu adalah zalika. Oleh karenanya ketika kita pertama kali belajar isim isyarat, maka kita gunakan zalika dulu ya. Karena ini penggunaannya lebih banyak zalika. Artinya sama secara penggunaan dan secara makna sama ya. Kita mau menggunakan zakah, mau menggunakan zalika boleh tanpa syarat ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan. Dan mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.
Baik, terima kasih Ustaz atas apa yang telah disampaikan dari pelajaran kita para pendengar dan pencinta radio kita dimanapun Anda berada. Akhir dari pelajaran yang ke-21 di halaman 116. Insya Allah akan berlanjut untuk Anda dapat simak dan dengarkan kembali di pelajaran yang ke-22, pelajaran terbaru kita. Semoga Anda yang senantiasa mengikuti dapat mengikuti kembali pelajaran kita para pendengar di kesempatan yang akan datang insya Allah. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, untuk Anda yang telah mengikuti kami, untuk Anda yang telah menyimak dan mendengarkan baik melalui frekuensi 94,3 ataupun melalui aplikasi streaming Radio Sunnah kita. Dan kami akhiri untuk program Otista, obrolan tentang Islam dan seputar kita di sore hari ini dalam pelajaran bahasa Arab ya, dari kitab Durusul Al-Arabiyah di jilid yang pertama. Akhir kata, saya Trias dan juga Ustadz dan juga para muslimin yang telah hadir di studio radio kita mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan kami tutup dengan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.